Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini untuk bersama-sama melihat, membaca dari bacaan liturgi Minggu 4 April 2021. Akhirnya perjalanan panjang Prapaskah kita tiba pada puncaknya, perayaan kebangkitan Tuhan. Maka sahabat-sahabat semuanya, selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Saya akan bacakan bacaan yang pertama terlebih dahulu dari Kisah 10 ayat 34a, 37 hingga 43. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Bacaan kedua diambil dari surat kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 hingga 4. "Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan." Bacaan Injil diambil dari Yohanes 20 ayat 1 hingga 9. "Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, 'Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.' Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Teman-teman semuanya, kebangkitan Yesus itu bukan mitos, bukan juga legenda, tetapi sebuah peristiwa nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, waktu itu murid-murid tercerai-berai karena guru mereka, nabi mereka ditangkap, lalu disalibkan dan mati. Seakan-akan semua perjuangan mereka tiba pada kesudahannya, yang mana seluruh harapan hilang sudah. Karena ternyata selama ini guru, nabi yang mereka ikuti, yang mereka puja-puja, ternyata mati dan tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Tetapi pada hari Minggu pagi benar Injil mencatat, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Lalu ia berlari mendapatkan Petrus, lalu murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, ikut berlari juga. Mereka sampai di makam dan mereka tidak menemukan tubuh dari Yesus. Yesus telah bangkit. Dan Yesus menampakkan diri ke banyak orang pada waktu itu. Sehingga pada zaman itu kebangkitan Yesus itu tidak lagi dirasa sebagai sebuah cerita bohong. Hari ini kita bicara tentang kebangkitan Yesus itu sebuah iman. Karena kita tidak melihat. Tapi pada zaman itu, zaman para rasul, kebangkitan Yesus itu bukan iman karena mereka harus tidak melihat namun percaya. Tetapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit dan Injil mencatat itu. Bahkan ada tulisan-tulisan sejarah lain yang juga mencatat itu. Sehingga kenyataan bahwa Yesus bangkit itu tidak diragukan karena itu sebuah fakta yang terjadi dengan saksi mata yang banyak dan saksi mata itu bercerita kemana-mana. Nah, bayangkan para rasul yang tadinya sudah begitu putus asa, kali ini hati mereka dikobarkan kembali. Maka tidak heran pada bacaan pertama Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah dengan begitu berapi-api dengan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah telah membangkitkan dia pada hari ketiga. Kamilah saksi-saksinya, kata Petrus. Dan Yesus menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa tentang dialah semua nabi bersaksi, dan barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Teman-teman semuanya, keselamatan kita, pengharapan kita tidak terletak semata-mata pada perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi pada nama Yesus. Sebab di dalam nama itu ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pengampunan, ada kebangkitan, dan ada kemenangan. Dengan bangkit dari mati, Yesus memperlihatkan bahwa dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar manusia, bukan sekedar orang baik, bukan sekedar orang yang berbuat karya-karya baik bagi sesama. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Ini meneguhkan buat kita karena kebangkitan Yesus menegaskan kepada kita semuanya bahwa iman kita tidak sia-sia. Kalau hari ini kita menggantungkan harapan, kepercayaan kita pada pribadi yang namanya Yesus, itu tidak akan sia-sia, sebab dia membuktikan sendiri bahwa dia bangkit dari kematian. Menyembuhkan itu bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat ada dukun-dukun yang bisa melakukan. Tapi bangkit dari kematian, klaim hidup, itu hanyalah hak
prerogatif Allah, karena hanya Allah lah sang pemberi kehidupan. Dengan bangkit dari kematian, Yesus menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Dia bukan hanya manusia, tapi Dia juga Tuhan, dan bahwa iman kita tidak sia-sia. Maka pada bacaan kedua kita lihat Paulus berkata kepada jemaat di Kolose bahwa hidup kita itu bukan lagi kita. Kita semua telah mati bersama Yesus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristuslah hidup kita, kata Paulus. Dan apabila Ia menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Teman-teman semuanya, apapun doa kita, apapun harapan kita, apapun kekecewaan yang pernah kita alami, apapun situasi yang sedang terjadi, kalau hari ini kita berharap pada satu pribadi yang namanya Yesus, ada jaminan bahwa harapan itu tidak sia-sia. Sebab kita bukan berharap kepada manusia, tetapi kita berharap pada Tuhan yang begitu mencintai kita, yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin bahwa satu hari nanti iman percaya kita membawa kita untuk berada bersama Dia di dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.